Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Pada tahun 2015, ada sebuah perjalanan yang dilakukan oleh Mas Farid yang kala itu bertugas mengantar rombongan besan dari sepupunya. Rute yang mereka tempuh melewati kawasan Alas Roban, sebuah jalur yang sudah lama dikenal dengan kisah-kisah mistisnya. Namun, sebelum perjalanan itu dimulai, ada beberapa masalah yang terjadi, sesuatu yang mungkin dianggap kebetulan, tetapi tetap saja terasa janggal bagi Mas Farid. Awalnya, perjalanan ini tidak melibatkan Mas Farid secara langsung. Semuanya bermula ketika seorang kerabatnya, yang sebut saja bernama Om Fahmi, menghubungi seseorang yang dikenalnya dan menanyakan tentang ketersediaan mobil sewaan. Saat mendengar permintaan itu, temannya langsung menghubungi Mas Farid untuk menanyakan apakah ia bisa mencarikan mobil. Tanpa berpikir panjang, Mas Farid menyanggupi permintaan tersebut dan mulai mencari mobil yang dibutuhkan. Tak butuh waktu lama, ia berhasil mendapatkan satu unit kendaraan yang sesuai dan segera memberi kabar kepada temannya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Setelah kesepakatan hampir selesai dan mobil telah disiapkan, teleponnya kembali berdering. Kali ini, Om Fahmi mengabarkan bahwa mereka tidak lagi membutuhkan mobil sewaan tersebut karena telah mendapatkan kendaraan lain. Keputusan mendadak itu membuat Mas Farid bertanya-tanya. Ia tidak terlalu memikirkan masalah itu secara mendalam, tetapi ada sesuatu dalam pikirannya yang terasa ganjil. Rasa penasaran mulai muncul ketika ia menyadari bahwa ia bahkan tidak tahu tujuan dari perjalanan ini. Ia bertanya langsung kepada Om Fahmi, tetapi saat itu tidak ada penjelasan yang jelas. Baru kemudian ia diberitahu bahwa perjalanan ini adalah untuk mengantar sepupunya yang akan menikah. Anehnya, tidak ada satupun kabar sebelumnya mengenai pernikahan ini. Padahal, sebagai keluarga, seharusnya ia sudah mengetahuinya sejak jauh hari. Hal ini semakin menambah keanehan yang ia rasakan sejak awal. Ketika akhirnya ia tahu tujuan perjalanan itu, ia memutuskan untuk ikut serta. Tadinya ia hanya berniat ikut jika ada kursi kosong, tetapi kemudian abang kandungnya menelepon dan memintanya untuk ikut serta sekaligus menggantikan sopir di perjalanan. Dengan sedikit ragu, ia menerima permintaan itu dan bersiap untuk berangkat. Mereka mulai berangkat sekitar pukul 7:30 malam. Sejak awal ada perasaan yang tidak biasa menyelimuti hatinya. Awalnya ia memang tidak mengemudikan mobil karena sudah ada sopir yang bertugas. Namun selama perjalanan mereka sempat berhenti di sebuah rest area. Di sana ia memperhatikan sesuatu yang membuatnya semakin tidak nyaman. Sopir yang sejak awal mengemudikan mobil tampak sangat lelah. Dari wajahnya yang pucat dan gerakan tubuhnya yang mulai lesu, jelas terlihat bahwa ia sudah mengantuk. Hal ini membuat Mas Farid merasa tidak tenang. Dengan penuh inisiatif, ia akhirnya mengambil keputusan. Daripada membiarkan sopir yang sudah kelelahan itu terus memaksakan diri, ia menawarkan diri untuk mengambil alih kemudi. Tanpa banyak perdebatan, ia pun menerima kunci mobil dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan dengan dirinya sebagai sopir pengganti. Akhirnya, Mas Farid yang mengambil alih kemudi. Ia mulai mengendarai mobil dengan tenang. Meskipun waktu masih menunjukkan sekitar pukul 11 malam. Malam itu belum terlalu larut dan ia masih dalam kondisi segar. Merasa dirinya masih dalam keadaan fokus untuk mengemudi. Pada awal perjalanan, segalanya masih terasa biasa saja. Rombongan besan yang terdiri dari 5 mobil masih bergerak beriringan dalam satu barisan. Sepanjang jalan di Tol Cipali, mereka masih menjaga formasi, mengikuti ritme yang aman untuk perjalanan malam. Mas Farid tetap mengawasi mobil-mobil lainnya di kaca spion memastikan bahwa mereka tidak terpencar. Baginya, perjalanan malam harus dilakukan dengan hati-hati, terlebih lagi kondisi jalanan yang sepi dan gelap di beberapa titik. Ketika akhirnya mereka keluar dari Tol Cipali, rombongan memutuskan untuk berhenti sejenak di pinggir jalan. Mas Farid mengingatkan semua yang ikut dalam perjalanan agar tidak terlalu tergesa-gesa dalam berkendara. Ia menyampaikan bahwa jalur yang akan mereka tempuh setelah ini akan semakin gelap, sehingga lebih baik jika mereka tetap berhati-hati dan tidak memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi.
Para pengemudi lain pun mengangguk setuju dan perjalanan pun kembali dilanjutkan. Mas Farid berada di posisi paling depan. Ia mengemudikan mobil dengan santai, tetap menjaga kecepatan agar tidak membahayakan rombongan di belakangnya. Namun sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Tanpa ia sadari, beberapa mobil dari rombongan besan yang berada di belakangnya mulai menyalip satu persatu. Awalnya ia mengira hal itu tidak masalah. Mungkin mereka ingin sedikit lebih cepat mencapai tujuan. Namun saat beberapa bus besar juga mulai melintas dan mengambil jalur di sampingnya, ia kehilangan jejak rombongan. Dalam pikirannya, ia masih mengira bahwa dirinya masih berada di dalam rombongan. Ia tidak menyadari bahwa sebenarnya ia justru telah tertinggal, merasa masih berada di barisan rombongan. Ia tetap menjaga kecepatan mobil, memilih untuk tidak terburu-buru dan lebih berhati-hati dalam berkendara. Namun keraguan mulai muncul di benaknya. Untuk memastikan, ia pun bertanya kepada Pak RT, yang sebut saja bernama Pak Yahya yang duduk di dalam mobil bersamanya. Dengan nada datar, Pak Yahya menanggapinya dengan santai, menyarankan agar mereka tetap melanjutkan perjalanan seperti biasa. Selain itu, Pak Yahya juga menambahkan bahwa mereka bisa sekalian mencari tempat makan karena ia sendiri sudah merasa lapar. Mas Farid pun menerima saran tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan. Namun seiring waktu berjalan, rasa gelisah mulai menghampiri. Hingga hampir memasuki kawasan Alas Roban, ia masih belum melihat satupun mobil dari rombongan mereka. Tidak ada tanda-tanda mobil besan di depan, dan yang lebih aneh lagi, tidak ada satupun kendaraan dari rombongan yang menyusulnya dari belakang. Di dalam mobil hanya ada 4 orang termasuk dirinya dan Pak Yahya. Keheningan mulai terasa mencekam, terlebih lagi ketika mereka mulai memasuki jalur yang semakin gelap. Saat jarum jam menunjukkan waktu yang semakin larut, Mas Farid memutuskan untuk berhenti sejenak. Ia ingin memastikan situasi dan mungkin menunggu rombongan lain lewat. Mereka berhenti selama sekitar 15 menit di pinggir jalan, tetapi selama itu pula tidak ada satupun mobil yang melintas. Rasa penasaran bercampur dengan kegelisahan. Pikiran Mas Farid mulai dipenuhi berbagai pertanyaan. Mengapa tidak ada satupun mobil rombongan yang lewat? Mengapa mereka seperti terputus dari yang lain? Dalam kebingungannya, ia kembali bertanya kepada Pak Yahya mengenai apa yang harus mereka lakukan. Pak Yahya dengan nada yang tetap tenang, menyarankan agar mereka tetap melanjutkan perjalanan dan mencari warung di depan jika memungkinkan. Meskipun perasaan Mas Farid masih dihantui keganjilan, ia tetap mengikuti saran tersebut. Akhirnya, ia kembali menghidupkan mesin mobil dan melanjutkan perjalanan. Perlahan kendaraan mereka mulai memasuki kawasan Alas Roban, sebuah jalur yang terkenal dengan suasana mistisnya. Malam semakin larut, dan di sepanjang jalan tidak ada banyak kendaraan lain yang melintas. Saat kendaraan mereka terus melaju melewati jalur yang semakin gelap, Pak Yahya tiba-tiba melihat sesuatu di depan. Dengan nada yang sedikit lega, ia menunjuk ke arah sebuah warung di pinggir jalan dan meminta Mas Farid untuk menepi. Warung itu terlihat cukup besar di dekat pohon beringin besar dengan beberapa kendaraan yang tampak terparkir di depannya. Mas Farid pun menepikan mobil di depan warung yang dimaksud. Lampu mobil sengaja ia biarkan tetap menyala menerangi sebagian area depan warung yang terlihat remang-remang. Saat ia mengamati tempat itu, tidak ada sesuatu yang tampak aneh pada awalnya. Warung tersebut terlihat seperti tempat makan biasa yang cukup ramai dikunjungi oleh para pelintas jalan. Setelah memarkirkan mobil, mereka semua turun dan berjalan menuju warung. Mas Farid memutuskan untuk memesan makanan memilih menu pecel lele yang tersedia. Warung itu dipenuhi oleh beberapa pelanggan lain yang duduk di meja panjang menikmati makanan mereka dalam suasana yang terasa agak sunyi meskipun cukup ramai. Namun semakin lama ia berada di tempat itu, perasaan ganjil mulai merayapi pikirannya. Saat ia memperhatikan orang-orang di sekelilingnya, ada sesuatu yang terasa berbeda. Wajah-wajah mereka tampak aneh seakan-akan ada sesuatu yang tidak wajar. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati apakah hanya perasaannya saja, atau memang ada sesuatu yang tidak biasa dengan tempat ini. Ketika ia selesai memesan makanannya, seorang pelayan datang dan memberikan sebuah menu. Tanpa berpikir panjang, ia langsung memilih pecel lele seperti yang sudah ia rencanakan sejak awal. Namun ada hal lain yang membuatnya semakin gelisah.
Ketika hidangan tiba di mejanya, ia memperhatikan cara pelayan perempuan yang mengantarkan makanan. Tidak seperti pelayan pada umumnya yang biasanya akan menyapa pelanggan dengan ramah. Perempuan ini justru menundukkan kepala dan diam tanpa sepatah kata pun. Tidak ada ucapan selamat, menikmati atau sekadar senyum ramah yang biasanya diberikan kepada pelanggan. Mas Farid duduk di sebuah bangku panjang bersama beberapa orang lainnya. Di sebelah kirinya, Pak Yahya tampak mulai menikmati makanannya, tidak menunjukkan tanda-tanda keanehan atau kegelisahan. Namun, yang menarik perhatian Mas Farid adalah perempuan yang duduk di samping Pak Yahya. Perempuan itu tetap menunduk, nyaris tidak bergerak, sementara seorang pria lain duduk di sebelahnya dengan tatapan kosong. Perasaan tidak nyaman semakin menguat saat Mas Farid mulai menyantap makanannya. Saat ia mencium aroma hidangan di hadapannya, ada sesuatu yang terasa berbeda. Bau anir yang samar mulai tercium, membuatnya merasa tidak enak. Ia mencoba menenangkan dirinya, mengira mungkin hanya pikirannya saja yang terlalu berlebihan. Namun, semakin ia makan, semakin ia merasa ada sesuatu yang janggal dengan makanan yang ia konsumsi. Di tengah rasa gelisahnya, tiba-tiba ia merasakan seseorang mencolek lengannya. Ia menoleh dan melihat Om Fahmi menatapnya dengan raut wajah yang serius, dengan suara yang sedikit berbisik. Om Fahmi bertanya apakah ia juga merasa ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini. Mas Farid tidak langsung menjawab, tetapi ia mengangguk pelan. Ia kemudian bertanya balik kepada Om Fahmi, ingin memastikan apakah mereka memiliki perasaan yang sama. Om Fahmi tampak sedikit ragu sebelum akhirnya mengakui bahwa sejak tadi ia memperhatikan orang-orang di warung ini dan mereka semua memiliki wajah yang terlihat pucat dan tidak seperti orang pada umumnya. Mas Farid semakin merasa tidak tenang. Ia kembali melirik sekelilingnya, mencoba mengamati lebih jelas para pengunjung yang sedang makan. Sekilas mereka tampak biasa saja, tetapi jika diperhatikan lebih lama, ada sesuatu yang terasa ganjil. Wajah-wajah mereka terlihat pucat dengan tatapan kosong dan gerakan yang nyaris tidak wajar. Kemudian Mas Farid juga merasakan sesuatu yang aneh lainnya. Keanehan itu semakin menjadi ketika matanya secara tidak sengaja mengarah ke arah dapur. Ia melihat seseorang di dapur sedang menyalakan kompor seolah-olah sedang memasak sesuatu. Namun ada satu hal yang membuatnya merinding. Tidak ada api yang menyala di kompor tersebut. Seharusnya saat seseorang memasak akan terlihat kobaran api dari kompor, atau setidaknya pancaran cahaya biru dari gas yang menyala. Namun kali ini tidak ada tanda-tanda itu. Kompor tetap menyala tetapi tanpa api dan yang lebih anehnya lagi, makanan yang dimasak tetap matang seperti biasa. Mas Farid berusaha memastikan penglihatannya, mencoba menajamkan matanya, tetapi tetap saja tidak ada api di sana. Sementara itu Pak Yahya masih terlihat lahap menikmati makanannya seolah tidak ada yang aneh sama sekali. Ia tampak tidak terpengaruh oleh suasana yang dirasakan oleh Mas Farid. Sementara itu Mas Farid sendiri mulai merasa tidak nyaman. Ia makan dengan setengah hati, mencoba tetap tenang, meskipun pikirannya mulai dipenuhi berbagai pertanyaan. Setelah mereka semua selesai makan, tiba saatnya untuk membayar. Mas Farid awalnya berniat menanggung semua biaya makan mereka, tetapi sebelum sempat mengeluarkan uangnya, Om Fahmi lebih dulu mengambil alih dan membayar semua makanan mereka. Namun satu hal lagi yang membuat Mas Farid semakin merinding. Perempuan yang menerima pembayaran itu tetap menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada interaksi seperti biasanya saat seseorang menerima uang dari pelanggan. Biasanya jika seseorang berkunjung ke warung makan, pemilik atau pelayan akan setidaknya memberikan senyuman atau berbicara sedikit. Namun perempuan ini hanya diam, tetap menunduk tanpa reaksi apapun. Mas Farid semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini. Namun ia memilih untuk tidak membahasnya lebih lanjut saat itu. Yang terpenting baginya adalah segera meninggalkan tempat tersebut. Mereka semua kembali ke mobil. Setelah memastikan semuanya sudah naik, Mas Farid mulai melajukan kendaraan. Di dalam mobil suasana menjadi sunyi. Setelah makan, sebagian besar penumpang merasa kenyang dan akhirnya tertidur. Mas Farid sendiri masih berusaha mempertahankan fokusnya meskipun rasa kantuk mulai merayapi matanya. Namun karena jalanan begitu sepi dan suasananya begitu mencekam,
Ia memilih untuk tetap melajukan mobil dengan kecepatan yang tidak terlalu tinggi. Perjalanan pun berlanjut, hingga akhirnya mereka tiba di rumah tempat acara akan berlangsung. Waktu menunjukkan pukul 4:30 subuh. Setelah turun dari mobil, mereka berbincang sebentar dengan keluarga yang ada di sana lalu memutuskan untuk beristirahat sebelum acara dimulai. Mas Farid pun akhirnya merebahkan tubuhnya, mencoba menghilangkan rasa lelah yang menghimpitnya. Beberapa jam kemudian acara akad nikah pun selesai. Seperti biasa, setelah acara resmi selesai, para tamu dan keluarga berkumpul sambil menikmati kopi dan berbincang santai. Mas Farid pun ikut dalam perkumpulan kecil itu bersama beberapa orang lainnya. Saat suasana sudah lebih santai, ia akhirnya memberanikan diri untuk membahas pengalaman aneh yang mereka alami semalam. Ia menoleh ke arah Om Fahmi dan mulai membuka pembicaraan. Dengan nada serius, ia menanyakan apakah Om Fahmi juga merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan warung yang mereka singgahi semalam. Om Fahmi awalnya terdiam sejenak lalu mengangguk perlahan. Ia mengakui bahwa sejak awal ia merasa ada yang aneh terutama dengan orang-orang yang ada di warung tersebut. Om Fahmi menyebutkan bahwa ia juga memperhatikan hal yang sama. Wajah para pelanggan yang terlihat pucat dan berbeda dari orang-orang pada umumnya. Mereka seolah-olah memiliki ekspresi yang kosong. Hal itu membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi ia memilih untuk tidak mengungkapkannya saat itu. Mendengar pengakuan itu, Mas Farid merasa sedikit lega. Setidaknya itu berarti bukan hanya dirinya yang melihat keanehan tersebut. Ia bukan satu-satunya orang yang menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat itu. Namun, hal itu juga menimbulkan pertanyaan baru dalam pikirannya. Siapakah sebenarnya orang-orang yang mereka temui di warung tersebut? Namun di antara mereka, ada satu orang yang tampaknya sama sekali tidak terpengaruh, yaitu Pak Yahya. Dengan santainya ia menanggapi semua pembicaraan itu dengan sikap tidak percaya. Ia mengatakan bahwa bagi dirinya tidak ada yang aneh. Ia hanya merasa lapar saat itu, dan yang ada di pikirannya hanyalah menyantap makanan dengan lahap. Mas Farid mencoba meyakinkan Pak Yahya, menanyakan apakah ia benar-benar tidak memperhatikan. Ada sesuatu yang ganjil di warung tersebut. Namun Pak Yahya tetap kukuh pada pendiriannya. Ia tidak merasa ada yang janggal, bahkan tidak menyadari bahwa orang-orang di sana terlihat berbeda dari biasanya. Om Fahmi akhirnya ikut bicara. Ia mengulangi kembali apa yang ia lihat, mengatakan bahwa wajah-wajah orang di warung itu tampak pucat, seolah mereka bukan manusia pada umumnya. Om Fahmi juga menambahkan bahwa sejak awal ia merasa tidak nyaman, tetapi memilih untuk diam karena mengira hanya dirinya saja yang berpikir begitu. Mas Farid semakin penasaran, dan kembali membahas keanehan yang ia lihat di dapur. Ia menceritakan bahwa saat itu ia memperhatikan dengan jelas bahwa kompor yang digunakan untuk memasak sama sekali tidak mengeluarkan api, namun makanan yang dimasak tetap matang. Hal ini semakin menguatkan kecurigaannya bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dengan warung itu. Tetangga Mas Farid yang juga ikut dalam perjalanan pun akhirnya ikut angkat bicara. Dengan wajah serius ia mengatakan bahwa sejak awal ia juga merasa ada sesuatu yang aneh. Ia memperhatikan bahwa para pelanggan yang makan di warung itu tampak diam, nyaris tidak berbicara satu sama lain. Biasanya, di tempat makan pasti ada suara obrolan atau sekadar percakapan ringan antar pelanggan. Namun di warung itu, suasananya terlalu sunyi. Semakin banyak orang yang mengakui hal yang sama, semakin kuat perasaan Mas Farid bahwa yang mereka alami semalam bukanlah kejadian biasa. Ia mulai berpikir bahwa mereka bukan sekadar singgah di warung pinggir jalan, tetapi mereka telah memasuki tempat yang mungkin bukan untuk manusia pada umumnya. Namun, meskipun semua orang yang hadir dalam obrolan itu merasakan keanehan yang sama, tetap saja Pak Yahya tidak percaya. Ia hanya tertawa kecil dan menganggap mereka semua terlalu banyak berpikir. Menurutnya, apa yang mereka alami hanyalah ilusi atau sugesti akibat kelelahan di perjalanan. Setelah obrolan itu, hari pun berlalu. Sekitar pukul 12 siang, semua orang mulai beristirahat. Mereka tidur hingga menjelang maghrib, sekitar pukul 5 sore, sebelum akhirnya kembali berkumpul untuk membahas rencana kepulangan. Mas Farid kemudian bertanya kepada rombongan kapan mereka akan kembali.
Ia mengingatkan bahwa besok sudah hari Senin dan kemungkinan besar jalanan akan macet karena banyak orang yang kembali dari perjalanan akhir pekan. Setelah berdiskusi, mereka akhirnya sepakat untuk berangkat kembali pada malam harinya agar tidak terjebak kemacetan. Saat memutuskan siapa yang akan mengemudi, semua mata kembali tertuju pada Mas Farid. Tanpa banyak perdebatan, ia kembali ditunjuk untuk membawa mobil dalam perjalanan pulang. Ia menerima keputusan itu tanpa keberatan, meskipun di dalam pikirannya masih ada sesuatu yang mengusik. Sejak kejadian di warung itu, ada satu hal yang belum bisa ia lupakan, yaitu warung tersebut. Ia masih penasaran, masih belum bisa menerima kenyataan bahwa mereka mungkin saja telah mengalami sesuatu yang tidak masuk akal. Ia pun bertekad bahwa jika perjalanan pulang nanti melewati jalur yang sama, ia ingin memastikan sesuatu. Dan sekitar pukul 8:30 malam, Mas Farid kembali melewati jalur yang sama seperti malam sebelumnya. Jalanan tampak lebih lengang, dengan hanya beberapa kendaraan yang melintas di sepanjang perjalanan. Di dalam mobil, ia tetap fokus pada kemudi, tetapi pikirannya dipenuhi dengan satu hal, warung yang mereka singgahi semalam. Ia yakin benar bahwa ia mengingat lokasi warung itu. Ia ingat patokannya. Ingat dengan pohon beringin di dekat warung itu, serta suasana aneh yang menyelimuti tempat itu. Dengan rasa penasaran yang masih mengganjal, matanya terus menyusuri sisi jalan mencari-cari warung tersebut. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat melewati tempat di mana seharusnya warung itu berada, ia tidak menemukan apapun. Tidak ada bangunan warung. Tidak ada tanda-tanda bahwa tempat itu pernah menjadi sebuah warung makan. Sepanjang jalan, hanya ada pepohonan dan lahan kosong yang tampak sunyi. Perasaan aneh langsung menyelimutinya. Ia semakin memperhatikan sekitar, memastikan bahwa dirinya tidak salah tempat. Namun, semakin ia mencari, semakin jelas bahwa warung itu benar-benar tidak ada. Padahal ia yakin betul bahwa semalam mereka berhenti dan makan di sana. Ia kemudian mencolek Pak Yahya yang duduk di sampingnya, meminta perhatian lelaki itu. Dengan suara serius ia bertanya kepada Pak Yahya, apakah ia masih ingat tempat mereka makan semalam. Pak Yahya, yang sejak awal tidak percaya dengan cerita Mas Farid dan yang lainnya, hanya melirik sekilas keluar jendela dan menggelengkan kepala. Menurut Pak Yahya, warung itu bukan berada di tempat yang ditunjukkan oleh Mas Farid. Ia bersikeras bahwa warung yang mereka singgahi berada lebih jauh di depan. Namun, Mas Farid tidak begitu saja menerima jawaban itu. Ia yakin betul dengan ingatannya dan bersikeras bahwa tempat itu adalah lokasi yang tepat. Perdebatan kecil pun terjadi di dalam mobil. Pak Yahya tetap pada pendiriannya, sementara Mas Farid semakin yakin bahwa sesuatu yang tidak masuk akal telah terjadi. Ketegangan semakin meningkat ketika tetangga yang ikut dalam perjalanan akhirnya ikut bersuara. Dengan nada yakin, tetangganya menegaskan bahwa mereka memang makan di tempat yang ditunjukkan oleh Mas Farid. Dan ia bahkan mengingat jelas dengan pohon beringin di sana, persis seperti yang dikatakan Mas Farid. Namun, meskipun semakin banyak orang yang membenarkan cerita itu, Pak Yahya tetap bersikukuh bahwa warung yang mereka maksud berada di tempat lain. Akhirnya, untuk membuktikan kebenaran, Mas Farid mengusulkan sebuah cara. Mereka akan terus melanjutkan perjalanan dan memperhatikan sepanjang jalan untuk memastikan apakah ada warung lain yang menyerupai tempat yang mereka singgahi semalam. Mereka terus melaju, menyusuri jalur alas roban dengan perasaan yang semakin tak menentu. Namun, hingga mereka keluar dari jalur tersebut, tidak ada satupun warung yang sesuai dengan ingatan mereka. Tidak ada warung pecel lelek, tidak ada tempat dengan mobil-mobil yang berjajar seperti yang mereka lihat semalam. Merasa semakin gelisah, mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah warung kecil di pinggir jalan setelah keluar dari alas roban. Mas Farid turun membeli minuman dan menyempatkan diri untuk merokok, mencoba menenangkan pikirannya yang dipenuhi dengan pertanyaan. Namun, rasa penasaran dalam dirinya semakin membesar. Ia akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada seorang ibu-ibu pemilik warung. Dengan nada hati-hati ia menanyakan apakah di sepanjang jalur tengah yang mereka lalui tadi memang ada sebuah warung pecel lelek yang buka di malam hari. Ibu itu menatap Mas Farid dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kemudian, dengan menggunakan bahasa Jawa,
Ia memberikan jawaban yang membuat bulu kuduk Mas Farid meremang. Menurut ibu itu, ia sering mendengar cerita serupa dari orang-orang yang melewati jalur tersebut. Ia mengatakan bahwa bukan hanya Mas Farid dan rombongannya yang mengalami kejadian seperti ini. Banyak orang, terutama mereka yang berasal dari luar daerah, terutama dari Jakarta, sering mengaku pernah makan di sebuah warung di jalur tersebut. Namun, pada saat mereka melewati tempat yang sama keesokan harinya, warung itu tidak pernah ditemukan. Ibu itu juga menambahkan bahwa tempat yang mereka maksud sebenarnya tidak pernah ada warung. Tidak ada bangunan, tidak ada warung. Bahkan penduduk setempat pun tidak pernah melihat ada tempat makan di sana. Mendengar hal itu, tubuh Mas Farid terasa semakin dingin. Ia mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Tetapi semakin ia mencoba memahami, semakin sulit untuk menerima kenyataan bahwa mereka mungkin telah singgah di sebuah tempat yang bukan untuk manusia biasa. Dan Pak Yahya yang sejak awal begitu yakin bahwa tidak ada hal aneh dalam perjalanan mereka, akhirnya terdiam. Raut wajahnya berubah dari yang semula penuh kepercayaan diri menjadi penuh kebingungan. Ia mulai merenung dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Kalau memang warung itu tidak pernah ada, lalu makanan yang ia santap dengan begitu lahap semalam itu sebenarnya apa? Sebagian dari dirinya masih ingin menyangkal, tetapi di sisi lain, ia sadar bahwa ibu itu adalah penduduk asli di daerah tersebut. Jika ada seseorang yang lebih mengenal wilayah itu, maka orang seperti ibu itulah yang lebih paham. Mau tidak mau, ia harus percaya. Om Fahmi pun menoleh ke arah Pak Yahya dan mencoba meyakinkan lelaki itu sekali lagi. Ia mengingatkan bahwa titik yang ia tunjuk sebagai lokasi warung itu sudah benar. Hanya saja saat ini warung tersebut tidak ada. Jadi, jika memang warung itu menghilang begitu saja, maka satu-satunya kesimpulan yang masuk akal adalah mereka telah berhenti di suatu tempat yang bukan tempat biasa. Kemudian, Om Fahmi pun bertanya dengan nada ragu tentang apa sebenarnya yang mereka makan semalam. Wajahnya tampak sedikit tegang, terutama saat ia menyebut betapa Pak Yahya adalah orang yang paling lahap saat makan di warung itu. Sejenak mereka semua terdiam, masing-masing terjebak dalam pikirannya sendiri. Ibu itu tersenyum tipis sebelum akhirnya menjawab. Ia mengatakan bahwa apa yang mereka alami bukanlah hal yang baru. Sudah banyak orang yang datang bertanya kepadanya tentang warung di jalur tersebut. Kebanyakan adalah orang-orang dari luar daerah, terutama dari Jakarta, yang mengaku pernah singgah di warung yang sama. Tetapi kemudian saat kembali melewati tempat itu, warungnya tidak lagi ada. Ibu itu menambahkan bahwa warung tersebut adalah warung gaib. Sebuah tempat yang hanya muncul bagi mereka yang sedang bepergian sendirian atau dalam rombongan kecil. Orang-orang yang melewati jalur itu tanpa banyak teman biasanya akan digiring untuk berhenti di warung itu. Mendengar penjelasan itu, tubuh Mas Farid terasa semakin dingin. Ia mulai mengingat kembali detail-detail aneh yang ia rasakan di sana. Kompor yang menyala tanpa api, wajah-wajah pucat para pelanggan, serta pelayan yang tidak pernah mengangkat kepalanya. Semuanya mulai masuk akal sekarang. Pak Yahya tampaknya masih belum bisa menerima kenyataan sepenuhnya. Ia hanya diam, tidak banyak bicara. Namun dari sorot matanya, Mas Farid bisa menebak bahwa di dalam pikirannya ia juga sedang mencoba memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah percakapan itu, mereka akhirnya memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan. Perjalanan mereka masih panjang, dan membahas kejadian ini lebih lanjut hanya akan membuat mereka semakin gelisah. Mas Farid pun menyerahkan kunci mobil kepada tetangganya. Ia merasa tubuhnya masih kelelahan dan pikirannya masih dipenuhi berbagai pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Dengan perasaan yang masih diliputi kegelisahan, mereka kembali melaju di jalanan malam. Untungnya, perjalanan pulang berlangsung lancar. Tidak ada kejadian aneh lainnya. Tidak ada gangguan apapun. Hanya jalur alas roban yang meninggalkan bekas mendalam dalam ingatan mereka. Saat akhirnya mereka tiba di Jakarta dengan selamat, Mas Farid menghela nafas lega. Meskipun perjalanan sudah selesai, pikirannya masih terus dipenuhi dengan pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Apa sebenarnya yang terjadi di warung itu? Apakah mereka benar-benar makan di tempat yang nyata? Ataukah mereka sudah singgah di suatu tempat yang seharusnya tidak pernah mereka datangi?
Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.